Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustiana Mulyono, NPM saya 2235071124. Saya dari kelas C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai Undang-Undang Omnibus Law yang disahkan di negara Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas akhir dari tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Hukum dan Konstitusi yang diampu oleh Bapak Hendra Gunawan. Seperti yang kita ketahui bahwa Omnibus Law adalah salah satu terobosan baru yang dikeluarkan atau dibuat oleh pemerintahan yang ada di pusat ya. Tujuan dari diadakannya Undang-Undang Omnibus Law ini untuk mengatasi tumpang tindih regulasi dan memangkas pasal-pasal menjadi satu hukum yaitu Omnibus Law. Pada saat pengesahan dan perencanaan pun banyak sekali pengecaman dan penolakan dari pihak masyarakat khususnya. Hal ini dikarenakan karena banyaknya sekali dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat dari mulai aspek sosial, ekonomi maupun hal-hal yang lainnya. Dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law ini mungkin banyak sekali pro kontranya gitu. Pro-nya mungkin karena memang regulasi tidak terlalu banyak dan tidak terjadi tumpang tindih. Namun ada juga kontranya, yaitu berdampak pada kehidupan di masyarakat. Omnibus Law ini merupakan pemangkasan dari beberapa undang-undang atau pasal dan dibuatlah satu undang-undang baru yaitu Omnibus Law. Banyak sekali kontroversi yang terjadi ketika Omnibus Law ini disahkan oleh pemerintah. Bahkan sampai ada pihak yang menggugat Undang-Undang Omnibus Law ini ke Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Omnibus Law ini disahkan pada tahun 2020, tepatnya pada bulan Oktober ya. Nah, setelah disahkannya Omnibus Law ini, barulah banyak kecaman, banyak penolakan, dan bahkan sampai dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi untuk diajukan atau untuk diadakan banding pengujian supaya layak atau tidaknya konstitusional atau inkonstitusionalnya Undang-Undang Omnibus Law ini. Dan ternyata setelah melalui peninjauan di Mahkamah Konstitusi pada jangka waktu 2 tahun, maka dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa Undang-Undang Omnibus Law ini merupakan undang-undang yang inkonstitusional. Nah, maka dari itu untuk mencabut undang-undang atau peraturan yang sudah disahkan itu terdapat 3 cara. Yang pertama yaitu dengan cara general review, kemudian legislative review, dan yang ketiga presiden membuat peraturan baru pengganti undang-undang. Nah, cara yang diambil untuk menggantikan Undang-Undang Omnibus Law ini adalah yang ketiga, yaitu presiden mengeluarkan undang-undang baru sebagai pengganti undang-undang yang lama. Nah, khususnya pada tahun 2022 pada bulan Desember akhir itu terdapat undang-undang yang disahkan oleh presiden sebagai pengganti dari undang-undang sebelumnya, khususnya pada tenaga kerjaan. Ini banyak sekali mengalami kecaman dan penolakan. Hal ini dikarenakan karena dampak yang sangat signifikan kepada masyarakat, khususnya para pekerja. Di sini Undang-Undang Omnibus Law atau undang-undang yang sangat merugikan yaitu Perpu tentang ketenaga kerjaan Cipta Kerja ya. Di sini banyak sekali hal-hal yang sangat dirasa merugikan terhadap pihak masyarakat. Bahkan ada beberapa pihak yang menyatakan bahwa pemerintah sudah menerapkan sistem kapitalisme kepada masyarakatnya sendiri, dan hal tersebut tentunya dalam masyarakat demokrasi tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan dan tidak sepantasnya dilakukan oleh pihak pemerintah. Nah, karena itu banyak sekali kecaman-kecaman seperti yang dilakukan ketika awal-awal Omnibus Law ini disahkan pada tahun 2020, kemarin pada tahun 2023 pas setelah disahkan oleh presiden menjadi peraturan pengganti undang-undang,
kemudian disahkan oleh DPR pusat sebagai undang-undang, yang tadinya Perpu menjadi undang-undang. Nah, di sini puncak panasnya penolakan dari masyarakat. Bahkan banyak sekali aksi-aksi demonstrasi yang terjadi di beberapa wilayah. Mungkin dapat disimpulkan bahwa dari dampak-dampak yang terjadi, bahwa Omnibus Law ini salah satu undang-undang yang bisa dikatakan banyak pro kontranya, banyak pronya, banyak kontranya, akan tetapi kita harus mempertimbangkan bagaimana dampak kepada masyarakat supaya baiknya kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada di Indonesia ini. Terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.